Tahun 1913, seorang ahli matematika Inggris yang sedang duduk di ruangannya tiba-tiba menerima sebuah surat yang datang jauh dari India. Surat itu dibuka dengan perkenalan. Yang saya hormati Pak Hardy, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai staf akuntan di Pelabuhan Madras, India dengan gaji 20 pound sterling per tahun. Saat ini saya berusia 23 tahun. Dan surat itu diikuti dengan 11 halaman persamaan matematika yang membuat ahli matematika tersebut kaget. Ini adalah persamaan-persamaan matematika yang belum pernah ia lihat, yang mengklaim dapat menyelesaikan berbagai persoalan matematika sulit yang sedang diteliti oleh banyak ahli matematika di Inggris. Dan ketika diuji, ternyata persamaan-persamaan tersebut adalah benar terbukti. Kejadian ini adalah salah satu momen yang sangat penting dalam dunia matematika, yaitu lahirnya seorang Srinivasa Ramanujan. Ahli matematika India yang mulanya dianggap gila dan sering diremehkan, yang kemudian berhasil menjadi ahli matematika yang paling disegani di dunia. Kita akan membahas kisah dari Ramanujan di video kali ini, yang kisahnya sudah diabadikan dalam sebuah film yang berjudul The Man Who Knew Infinity. Kisah ini berlatar di tahun 1914 di Madras, India. Ketika pas waktu itu India masih dijajah oleh Inggris, sehingga keadaan saat itu cukup sulit, bahkan akses pendidikan juga sangat terbatas. Meskipun dengan kondisi pendidikan yang sangat terbatas, sejak kecil Ramanujan memang dikenal sebagai anak yang suka bermain dengan angka. Dia udah sering latihan matematika, nyoba ngerjain soal-soal yang ada di buku sekolahnya. Dan saking pintarnya dia pun udah terbiasa untuk bikin semacam formula sederhana, bikin rumus sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Tapi sayangnya, di luar matematika, hidup Ramanujan sangat-sangat berantakan. Dia kesulitan untuk nyari kerja dan menafkahi keluarganya karena dia nggak punya gelar pendidikan. Nah, jadi konteksnya gini teman-teman. Sebenarnya karena kepintarannya di masa SMA, Ramanujan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas. Dan dia pun juga udah sempat kuliah. Tapi karena dia terlalu fokus dengan matematika dan kemudian melupakan pelajaran-pelajaran yang lain, dia gagal menyelesaikan kuliahnya. Sehingga status akhirnya dia nggak lulus kuliah dan dia pun sulit untuk dapat kerjaan yang bagus. What I need is a job. Please, I have a wife. You people are all the same. Now get out. Nah, upaya Ramanujan untuk mendapatkan pekerjaan terus dia lakukan. Sampai akhirnya dia dapat surat panggilan untuk bekerja sebagai akuntan di sebuah kantor pelabuhan. Latar belakang pendidikan Ramanujan sebenarnya sempat membuat dia diremehkan dan direndahkan oleh atasannya, ya karena dia nggak punya gelar sarjana. Namun demikian, dia berhasil untuk tetap menunjukkan kemampuannya. Nah, jadi ada sebuah cerita menarik. Pada suatu hari saat Ramanujan lagi bekerja, atasannya melihat bahwa Ramanujan ini bisa menyelesaikan perhitungan tanpa menggunakan alat bantu sempoa. Tentu saja atasannya nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ramanujan. Jadi atasannya nyoba ngitung kembali perhitungannya dan membandingkan hasilnya dengan perhitungan Ramanujan. Yang mengesankan adalah ternyata hasil perhitungan Ramanujan ternyata benar. Cara bekerja Ramanujan yang spesial ini membuat atasannya terkesan dan mulai memiliki respek terhadap Ramanujan. Bahkan dia pun berusaha untuk mencarikan orang yang bisa memahami kehebatan Ramanujan ini di luar India, yang memungkinkan Ramanujan untuk keluar dari India dan bisa berkembang dengan lebih pesat. Tentu saja ini adalah sebuah kabar yang sangat bagus untuk Ramanujan. Tapi sayangnya kabar ini ternyata mendapat penolakan dari ibunya. Terlebih lagi
dalam tradisi di India, seorang kaum Brahmana seperti Ramanujan ini dilarang untuk menyeberang lautan. Sehingga nggak mungkin bagi Ramanujan untuk pergi meninggalkan Madras. Nah, beruntungnya istrinya memberikan dukungan dan semangat yang sangat besar untuk Ramanujan mengejar impiannya. Di belahan dunia yang lain, Godfrey Harold Hardy mendapat sebuah surat dari India. Setelah surat itu dia buka, dia terkejut bukan main. Mana mungkin seorang dari negeri antah berantah mengaku telah mampu memberikan arti pada nilai negatif fungsi gamma. Karena pada waktu itu, bahkan untuk para ahli matematika yang ada di Inggris, mereka masih kesulitan untuk menyelesaikan problem itu. Jadi dia berpikir bahwa nggak mungkin dong surat ini, persamaan ini diselesaikan oleh orang India. Dia mikirnya adalah ini ulah iseng dari temennya yang bernama Littlewood. Jadi besoknya Hardy menceritakan tentang hal tersebut ke Littlewood. I simply don't know what you're talking about. I'm simply not involved. Menyadari bahwa Littlewood ini bukan orang yang mengirimkan surat tersebut, Hardy kemudian lanjut untuk segera mempelajari lebih lanjut surat yang dia dapatkan. Dan melihat hasil kerja dari si pengirim surat, Hardy kemudian mendiskusikan isi surat tersebut dengan Littlewood. Dan dari sini, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa pengirim surat ini adalah orang yang sangat jenius. Selain menunjukkan berbagai persamaan matematika yang telah dia temukan, jadi surat itu alias si Ramanujan ini juga menulis sebuah permohonan agar persamaan-persamaan tersebut dapat divalidasi dan dipublikasikan. Dan dia pun juga meminta bimbingan agar dia bisa melanjutkan riset matematikanya. Pada akhirnya, Hardy mengirimkan surat balasan ke Ramanujan, sekaligus undangan pada Ramanujan untuk datang ke Cambridge, Inggris, agar riset matematika yang telah dia lakukan dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Tentu saja Ramanujan sangat bahagia dengan surat balasan ini yang juga berisi undangan untuk melanjutkan studi di Inggris. Tapi ya tetap Ramanujan memiliki keraguan dan juga ada semacam halangan dari keluarganya. Beruntungnya dia memiliki istri yang tetap ngasih dukungan dan ini membuat Ramanujan makin mantap untuk pergi ke Inggris mengejar impiannya. Sesampainya di Inggris, lebih tepatnya di Cambridge, Ramanujan bertemu dengan seorang pria. Ini adalah Littlewood, yang kemudian mengajaknya untuk menuju ke ruang pertemuan dengan rekan-rekannya. Di ruang pertemuan, rekan-rekan Littlewood merasa tidak yakin dengan kehadiran Ramanujan yang dianggap sebagai orang India yang tidak terdidik. Di tengah perbincangan itu, Hardy kemudian menyela. Ramanujan adalah kasus yang istimewa. Namun tetap saja rekan-rekannya ini menentang keputusan Hardy, terutama setelah melihat bahwa isi surat dari Ramanujan yang terkesan kurang bukti dan banyak omong saja. Oke, singkat cerita, Ramanujan udah sampai di Cambridge dan dia udah bertemu dengan Hardy di kantornya. Nah, oleh Hardy, Ramanujan diminta untuk ikut beberapa kuliah terlebih dahulu dan hal ini sebenarnya sempat membuat Ramanujan ragu. Karena gini, niat Ramanujan untuk datang ke Inggris adalah untuk menulis publikasi rumus matematikanya. Nah, kemudian Hardy menjelaskan bahwa nggak bisa kayak gitu. Untuk melakukan publikasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembuktian dari hasil karya-karya tersebut. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk dipublikasikan. Nah, ini memang hal yang sangat penting ya teman-teman, karena yang namanya publikasi ilmiah itu harus disampaikan dengan metodologi yang ilmiah juga. Sedangkan yang dilakukan oleh Ramanujan ini agak beda nih. Ramanujan belum bisa menjelaskan semua formulanya dengan runut pembuktiannya sesuai dengan metode ilmiah. Karena Ramanujan sendiri lebih sering menggunakan intuisinya saja.
Di akhir pertemuan ini, Ramanujan memberikan catatan hasil temuan-temuannya yang lainnya yang belum ia tuliskan di dalam surat. Hardy dan Littlewood tentu saja kaget sama apa yang mereka lihat ini dari buku catatan Ramanujan. Karena isinya adalah persamaan-persamaan matematika yang akan menjadi terobosan baru jika memang ini terbukti dan bisa dipublikasikan. Terlepas dari hal itu, di sisi lain, sebenarnya kehidupan Ramanujan di Inggris ini bisa dibilang kurang berjalan dengan baik. Karena dia perlu beradaptasi pastinya. Ramanujan nggak bisa menikmati makanan-makanan yang ada di Inggris karena kepercayaannya yang tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi daging hewan. Tapi di luar itu, Ramanujan terus melanjutkan perjalanan matematikanya. Jadi Ramanujan mulai menghadiri kelas matematika sesuai dengan arahan oleh Hardy. Nah, salah satu kelas yang didatengin oleh Ramanujan adalah kelas oleh Profesor Howard. Saking senang dan kagumnya Ramanujan, dia nggak nyatet materi yang dikasih oleh Profesor Howard ini. Dan ini membuat Profesor Howard kesel. Kemudian dia meminta Ramanujan untuk mengerjakan soal yang di papan tulis. Berhubung Ramanujan memang adalah orang yang pintar matematika dan kemudian dia ditantang ya oleh gurunya untuk nyelesain soal yang ada di papan tulis, dia bisa menyelesaikannya. Dan karena berhasil, Profesor Howard justru makin kesel lagi dan mengakhiri kelasnya. Dan kemudian Ramanujan pun dimarahin oleh Pak Profesor ini. Ramanujan merenungi teguran dari Profesor Howard dan ini membuatnya merasa sedih. Dia masih kecewa dan meminta Hardy untuk langsung aja membuat publikasi dari karyanya tanpa harus perlu mengikuti kelas. Nah uniknya gini, menurut penjelasan dari Ramanujan, dia mendapatkan rumus-rumus itu ya asal dapat aja ketika pas dia lagi mimpi dan diberikan oleh dewa. Jadi dia menemukan rumusnya dengan menggunakan intuisi. Tapi sayangnya dalam hal publikasi, intuisi saja itu jelas nggak cukup. Harus ada pembuktian dan pertanggungjawabannya. Hardy pun menyampaikan bahwa ahli matematika itu bukanlah tukang sulap yang tahu-tahu mengubah satu simbol ke simbol lainnya. Banyak jalan untuk menjadi seseorang yang terhormat. Dan menurut Hardy, salah satu puncak dari kehormatan seorang ilmuwan adalah meninggalkan warisan di gedung perpustakaan Cambridge. Salah satu mahakarya terbesar yang ada di sana adalah buku Principia Mathematica karya Isaac Newton. Jadi ceritanya di sini Hardy ngasih motivasi lah ya ke Ramanujan bahwa bisa jadi di masa depan buku catatan Ramanujan nanti juga akan ditempatkan di perpustakaan ini. Jika dia bersabar mengikuti petunjuknya Hardy untuk membuat pembuktiannya secara runut bukan hanya menggunakan intuisi. Dan dari sini Ramanujan pun mendapatkan gambaran besar dari apa yang harus dia lakukan. Dia mulai menyusun pembuktian lagi dan memberikannya pada Hardy. Sebenarnya Hardy masih skeptis dengan pembuktian yang dilakukan oleh Ramanujan. Tapi dia tertarik setelah membaca hasil pembuktiannya. Ini adalah pembuktian tentang partisi. Oke, jadi konteksnya gini. Di matematika, partisi simpelnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya angka 4. Angka 4 ini dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari beberapa angka lainnya, yaitu 4 plus 0, 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, dan seterusnya. Total kemungkinannya ada 5, sehingga di sini disebut bahwa partisi dari 4 atau ditulis P4 nilainya adalah 5. Kalau angkanya masih berupa angka-angka yang kecil, maka partisi ini masih mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau angkanya udah angka-angka yang besar, maka penentuan jumlah partisi ini membutuhkan waktu yang lama. Dan disinilah kemudian Ramanujan masuk untuk menyelesaikannya. Untuk membuktikan rumus tersebut, Hardy membandingkan rumus Ramanujan dengan perhitungan secara konvensional yang sering digunakan.
Ramanujan mulai berdamai dengan proses kuliah dan dia mengikuti perkuliahan dengan lebih menyesuaikan dengan teman-teman mahasiswanya yang lain. Sambil dia terus mengerjakan pembuktian dari rumus yang dia buat untuk Hardy. Hardy memberikan revisi dan catatan terhadap hasil pekerjaan Ramanujan. Nah, Ramanujan sendiri ya sebenarnya agak kesel sih karena dia terus dikasih revisi terus sama Pak Hardy ini, padahal dia merasa bahwa pembuktian yang dia buat ini udah benar. Tapi menurut Hardy ini masih belum benar karena dia masih belum menyelesaikannya secara runut dan juga dia masih melompati banyak proses-proses pembuktian penting. Tapi ternyata di sini Hardy itu cuman bercanda aja, dia niat ngisengin Ramanujan seakan-akan mau ngasih revisi lagi. Padahal hasil pekerjaan yang terakhir itu udah bener, udah sesuai, dan akhirnya penemuan dari Ramanujan udah dipublikasikan. Jadi penelitian matematika pertama yang dilakukan oleh Ramanujan dan Hardy sudah berhasil dipublikasikan. Ramanujan pun jadi sangat bahagia, dan kabar bahagia ini juga sampai ke keluarganya Ramanujan yang ada di India. Ya tentu saja mereka sangat senang dengan pencapaian Ramanujan. Meskipun aku yakin ya teman-teman, keluarganya Ramanujan ini juga nggak tahu isi dari tulisan Ramanujan ini tuh sebenarnya apa sih. Situasi Inggris di masa itu sedang tidak begitu baik. Mereka mulai memasuki masa perang, dan ini adalah situasi yang menyulitkan bagi Ramanujan yang seorang India. Hardy juga mendapat surat dari Littlewood yang ternyata harus mengikuti perang. Surat itu menyampaikan bahwa Ramanujan adalah sebuah keajaiban. Kontribusinya mungkin akan bisa sebesar Newton, dan Littlewood mendorong agar Hardy dapat membimbing Ramanujan untuk membuat karyanya menjadi hal yang berarti. Di dalam surat itu, Littlewood juga menyampaikan kepada Hardy terkait dengan analisisnya terhadap persamaan bilangan prima yang dibuat oleh Ramanujan, yang ternyata masih ada beberapa bagian yang keliru. Besoknya Hardy mulai menjelaskan ke Ramanujan bahwa teorema bilangan prima yang dia kerjakan ternyata masih ada yang salah. Dan lagi-lagi di sini Hardy mengingatkan ke Ramanujan bahwa ini adalah pentingnya melakukan pembuktian matematika secara formal agar semua sifat dari teorema itu dapat diketahui dengan lengkap. Sementara Ramanujan masih sering kebawa kebiasaan untuk melakukan pembuktian secara intuisi saja. Sebenarnya di sini Ramanujan udah sangat kesel ya teman-teman. Dia udah melakukan penelitian, melakukan pembuktian, tapi ternyata masih dibilang salah terus. Padahal menurut Ramanujan pembuktian ini harusnya udah cukup dan harusnya udah benar. Meskipun ya ketika dicek Pak Hardy ternyata emang masih ada yang keliru. Tapi di sini Ramanujan bahkan sampai marah ke Hardy karena merasa bahwa Hardy ini nggak memahami kondisi dirinya. Dia yang datang jauh-jauh dari India, ninggalin istrinya, ninggalin keluarganya. Sementara di sini dia nggak banyak dibantu. Dia merasa seperti itu. Meskipun demikian, Ramanujan kemudian tetap berusaha keras untuk melakukan pembuktian yang diminta oleh Hardy, seiring dengan kesehatan Ramanujan yang terus memburuk. Terkait penelitian tentang partisi, Ramanujan harus bertemu dengan Major McMahon yang pernah menjadi penentang terhadap kedatangan Ramanujan. Nerve of you both. You fail on primes, then you think you can just turn round and crack partitions. Can't be done, I'm telling you. Especially not by you. Nah, di sini konteksnya, Major masih sangat skeptis dengan kemampuan dan pemikiran Ramanujan. Dia masih yakin bahwa Ramanujan nggak mungkin mampu untuk memecahkan permasalahan partisi pada bilangan yang besar. Namun Ramanujan ya nggak takut.
Dia kemudian bertekad untuk membuktikan nilai dari partisi 200 dengan formula yang dia buat. Dan dia ingin membuktikan bahwa ini adalah formula yang benar. Disinilah momen kebenaran dari nilai partisi 200. Ramanujan menunjukkan hasil nilai partisi 200 dengan rumus yang telah dia buat dan membandingkannya dengan pengerjaan menggunakan metode konvensional. My God. You're close. Ternyata nilai perhitungan dengan rumus Ramanujan dan metode konvensional mendapatkan hasil yang sangat dekat. Keduanya hanya memiliki perbedaan yang sangat kecil. Kejadian ini lagi-lagi menunjukkan kehebatan dari Ramanujan. Seseorang yang awalnya diremehkan dari India yang tidak terdidik, ternyata bisa menyelesaikan berbagai persoalan matematika dengan caranya sendiri. Sayangnya, kesehatan Ramanujan terus memburuk. Dia terkena TBC. Dan bersamaan dengan itu, kondisi perang pun terus memanas dan mulai merembet ke lingkungan tempat tinggalnya. Di sisi lain, kabar baik datang untuk Ramanujan. Jadi Hardy mencalonkan Ramanujan sebagai seorang fellowship atau seorang anggota kehormatan di organisasi ilmuwan paling prestisius di Inggris, Royal Society. Sayangnya, dalam proses persetujuan fellow tersebut, banyak anggota lain yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Kondisi kesehatan Ramanujan semakin memburuk. Waktu hidupnya diperkirakan tidak akan bertahan lama. Karena kondisi ini, dia ingin segera menyelesaikan analisisnya dan pulang ke India. Di tengah kondisi mengenaskan tersebut, dia mendapatkan sebuah surat dari istrinya yang mengungkapkan bahwa ia merasa ditinggalkan oleh Ramanujan, yang bahkan tidak pernah membalas puluhan surat yang telah dia kirimkan. Istrinya memilih untuk meninggalkan keluarga Ramanujan dan tinggal bersama kakaknya. Hal ini menjadi suatu pukulan yang sangat besar bagi Ramanujan. Apa-apaan ini? Selama ini, dia selalu galau menanyakan kondisi istrinya yang ada di India. Dia pun bertanya-tanya, kenapa istrinya tidak pernah membalas surat yang dia kirimkan. Dan tiba-tiba, setelah beberapa tahun, surat dari istrinya datang dan bilang ingin meninggalkannya. Karena kondisi ini, Ramanujan pun bertekad untuk sesegera mungkin menyelesaikan perhitungannya dan segera pulang, mengabaikan kondisi kesehatannya yang buruk. Pada akhirnya, Ramanujan berhasil melakukan pembuktian rumus partisi yang dia kerjakan. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Ramanujan untuk mendapatkan kesempatan keanggotaan terhormatnya di Royal Society. Hardy mempresentasikan terobosan terkait partisi yang telah dibuat oleh Ramanujan. Beruntungnya, pencapaian tersebut mampu membawa Ramanujan menjadi seorang fellow di Royal Society. Ramanujan pun mengirimkan surat pada istrinya dan istrinya mendapat sebuah kenyataan pahit bahwa ternyata surat yang selama ini dia tulis ternyata tidak pernah dikirimkan oleh ibu mertuanya. Ternyata ini adalah ulah dari ibu Ramanujan. Ternyata ibunya selalu menyimpan surat dari istri Ramanujan dan tidak pernah mengirimkannya. Khawatir kalau nanti istrinya tersebut menyusul ikut pergi ke Inggris bersama Ramanujan. Setelah kondisi kesehatan Ramanujan mulai membaik, dia kembali pulang ke India. Sayangnya, tak berselang lama, kondisi Ramanujan di India kembali memburuk dan mengakibatkannya meninggal dunia. Dan inilah kisah dari Srinivasa Ramanujan. Ramanujan adalah sebuah keajaiban di dunia matematika. Dengan pendidikan formal yang tidak lulus, latar belakang yang tidak menguntungkan di India, dia berhasil menghasilkan karya-karya matematika yang hebat.
menyelesaikan persoalan-persoalan sulit yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para ahli matematika di Inggris. Tahun 1976, sebuah buku catatan Ramanujan yang disebut Lost Notebook ditemukan berisi rumus-rumus baru dari masa tahun terakhir hidup Ramanujan. Pada waktu itu, para ahli bertanya-tanya, meskipun ini adalah persamaan-persamaan matematika yang sangat indah, tapi mereka masih belum tahu rumus ini konteksnya dapat digunakan untuk apa. Seabad kemudian, para ilmuwan mulai memahami persamaan-persamaan yang dibuat oleh Ramanujan ini. Dan salah satu dari persamaan ini ternyata dapat digunakan untuk memahami perilaku dari lubang hitam.